Dua kepala sekolah di Florida ditangkap karena diduga mengemudikan mobil yang sama dalam keadaan mabuk hanya beberapa jam terpisah. Nona Jennifer, apakah Anda mengonsumsi alkohol hari ini? Karena saya bisa mencium baunya. Ya, Sudah. karena Anda sedang mengemudi, dan seharusnya Anda tidak mengemudi. Saya mengerti. Kami akan menguraikan rangkaian peristiwa aneh yang menyebabkan kedua penangkapan tersebut dan tuduhan yang kini dihadapi oleh masing-masing pendidik. Jadi, apakah Anda ingin menjalani tes itu? Oke, dan Anda paham konsekuensi buruknya? Oke. Baik. JD, Silahkan. dan letakkan tanganmu di belakang punggungmu. Letakkan tanganmu di belakang punggungmu. Oke. Siap. Letakkan tanganmu di belakang punggungmu. Kamu ditangkap. Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Yang aneh dari kasus ini adalah salah satu wanita itu naik Uber untuk pulang. Lalu, saat diduga masih mabuk, dia kembali mengemudi untuk membebaskan temannya dengan jaminan dari penjara. Ini tanggal 5 Juli 2026. Kita berada di Claremont, Florida. Baru lewat jam 2 pagi ketika seorang petugas dari Departemen Kepolisian Claremont menghentikan pengemudi SUV putih saat tampaknya dia sedang dalam perjalanan pulang dari perayaan 4 Juli. Hai, selamat malam. Hai, Hai, apa kamu kebetulan bawa SIM dan STN kamu? Aku. Aku tidak membawa SIM-ku. Tidak membawa SIM, tapi kamu punya salinannya. Iya, Oke. aku dengar, aku terlibat. Bangun, kamu dengar kan? Milikku. Ibu-ibu lagi menikmati malam tanggal 4, atau sepertinya sekarang sudah tanggal 5. Hah? Iya, saya tidak bisa mengambilnya. SIM saya ada di mobil saya. Ini mobil saya. Mobile Land? Iya. Oke. Temanku baik-baik saja. Dia akan mengantarku pulang. Oke. Ya, dia yang menyetir. Jadi kami pegang SIM-nya. dokumen pengadilan mengidentifikasi pengemudi sebagai Jennifer Jimenez. Mereka juga mengidentifikasi penumpangnya sebagai Christina Alcalde. Namun, menurut laporan kejadian, ada alasan mengapa petugas memberhentikan Jennifer. Laporan tersebut menyatakan, saat berada di belakang kendaraan, saya melihat bahwa Jeep tersebut berpindah dari jalurnya ke jalur barat. Saya kemudian melihat sebuah Jeep putih melindas pembatas trotoar dekat Morning Drive dan Minnehaha Avenue saat kendaraan itu mendekati Biloxam Avenue. Jeep tersebut terus melaju ke arah timur, dan saat berbelok ke arah selatan di Minnehaha Avenue, Jeep itu sepenuhnya keluar dari jalurnya, melaju ke selatan di jalur utara. Saat Jennifer terburu-buru mencari SIM-nya, Christina tiba-tiba berkata dari kursi penumpang bahwa mereka berdua sebenarnya adalah kepala sekolah. Nama dan tanggal lahir yang kamu berikan, apakah itu bukan untuk orang tersebut? Karena saya tidak mendapatkan masih apapun mencarinya? di internal atau Siapa apapun nama yang depanmu? bersifat sosial. Jennifer. Jennifer? Kita berdua adalah kepala sekolah. Jadi, ayo kita. Saya sedang mencarinya. Beri aku sebentar. Ponselmu terhubung ke mobil. Aku sedang berusaha membawanya pulang. Dia sedang mengantarku pulang. Kami baik-baik saja. Aku bertahan. Kerja bagus yang kedua. Kami sudah memastikan bahwa kedua wanita itu adalah kepala sekolah. Pencarian cepat menunjukkan bahwa Christina tercatat sebagai kepala sekolah Pinecrest Lakes Academy, sedangkan Jennifer Jimenez dilaporkan sebagai kepala sekolah Pinecrest Academy Taverns. Kamu punya fotonya? Ya, baiklah. Oh. Ada di tas tanganku. Akan kutulis. Aku tulis. Baiklah, mari kita lihat. Apakah ibu tahu ini masih berlaku? Ya. Oke. Apakah Anda kebetulan membawa surat tanda nomor kendaraan? Bagus. Dan Anda bilang ini mobil Anda, benar? Itu mobil dia. Oke, tidak apa-apa. Tidak masalah. Dan kalian malam ini datang dari mana? Mari kita lihat. Aku Aku tidak punya tahu rumah yang kenapa dicari. mobilnya. Tinggal di yurisdiksi Claremont County, dekat Northwood 1205. Tapi aku bilang di mana? Aku tanya, dari mana kamu 4 datang? Juli bersama keluarga Kids. Dan kemudian Oke, itu tidak masalah. Hanya penasaran saja. mau makan, lalu naik kendaraan. Baiklah. Menurut dokumen pengadilan, saat duduk di kursi pengemudi dan berbicara dengan Jennifer, saya bisa mencium bau alkohol dari mulut Jennifer ketika dia berbicara, serta gerakan tubuh yang tidak stabil saat dia duduk di kursi pengemudi dan mengendalikan kendaraan. Jadi, kamu mungkin bisa menebak pertanyaan apa yang akan muncul selanjutnya. Bu Jennifer, apakah Anda mengonsumsi alkohol hari ini? Karena saya bisa mencium baunya. Ya, saya sudah. Baik, Aku tidak akan berbohong padamu. baiklah. Kamu tidak keberatan memberikan itu kepada Nona Christina? Nona Jennifer, bisakah kamu mundur ke sini supaya aku bisa bicara denganmu?
Aku harus memakai sepatuku. Tidak apa-apa. Segmen ke-187, Jennifer di 54, bicara dengan kampus. 26. Kita akan pergi ke sini saja, karena aku tidak mau berada di jalan dan tertabrak. Apakah kamu ada hubungan keluarga atau semacamnya dengan dia? Aku sahabatnya. Baik, tepat di sini. Hati-hati. Kenapa dia yang bicara untukmu? Dia khawatir Ayo, tentang jangan aku. jatuh untukku. Di sini tidak. Ayo kita pergi ke tempat yang ada cahayanya. Ya, di situ saja. Oke, katakan itu lagi. Dia khawatir tentang aku. Oke. Kenapa dia khawatir tentang kamu? Karena kami berdua berada di posisi tinggi, kami berdua berada di posisi atas dalam kamu tahu pendidikan dan di dunia kerja kami. Jadi itu sulit. Dan kami berdua menikah dengan petugas polisi. Jadi oke. Ya, istri saya juga menikah dengan seorang petugas polisi. Saya tahu. Ya, dia masih menikah dengan petugas polisi. Maafkan saya. Jadi ini memang sulit. Aku mencoba untuk Dan melewatinya saja. Apakah dia saat ini menikah dengan petugas polisi atau Punya seorang mantan. kami berdua baru saja bercerai. Jadi Jadi aku sedang saat ini mencoba tidak untuk setara. membawanya pulang. Dan aku pikir dia akan jadi sopir yang ditunjuk, tapi ternyata tidak. Jadi aku hanya mencoba untuk menempuh seperempat perjalanan pulang saja. Ya Aku ampun. tinggal di sini, di seberang lampu ini. Aku baru saja pindah, kami baru saja bercerai, dan aku baru saja Ya, kehilangan turut apa yang prihatin kita... mendengarnya. Aku tidak tahu. Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Ya, Jujur aku tidak saja. tahu tentang itu. Yang pribadi. Hal-hal. Aku tahu, Tapi aku hanya cuma untuk bercanda. memperjelas apakah ada. Alasan kita di sini adalah karena kalian ada di dekat Mini. Kalian tahu daerah itu? Iya, Oke, jadi kamu ada di dekat Minnehaha. Dan itu yang mana? East Avenue? Ya. Kamu tahu di mana itu? Ya. Oke, kalian ada di lampu lalu lintas. Saat kalian melaju di Minnehaha, kalian zigzag di jalan oke. dan langsung ke intinya. Bahkan saat kalian melewati tikungan ini, kalian berada di lajur lalu lintas itu. Jadi begitu. Aku Jadi juga begitu. tidak yakin. Oke, apa itu? Aku percaya padamu. Aku tidak tahu, tapi aku percaya padamu. Apakah kamu ingat menabrak trotoar di sana, di dekat Morning Drive? Tidak, aku tidak ingat. Oke, jadi itu alasan aku di sini. Lalu aku mendekat, aku bicara denganmu. Aku perhatikan, reaksimu sangat lambat. Benar-benar Aku bisa sangat mencium bau lambat. alkoholnya. Bahkan matanya berkedip lambat. Kau tahu area mata Jadi tapak kalau bergoyang kamu seperti mengganggunya aku yang saat sedikit kau saja ya, aku tahu semuanya. Aku sudah di sana selama 20 tahun. Oke, Suamiku, jadi aku ini hanya menyangkut menjelaskan. kepentinganku. menjelaskan Iya, kepadamu iya, aku kenapa aku mengerti. mengeluarkanmu dari mobil. Tidak setiap hari aku punya penumpang yang lebih banyak bicara daripada sopir. Jadi dia khawatir tentang aku Aku juga khawatir. Aku benar-benar khawatir. Itulah kenapa aku di sini. karena aku orang baik dan dia tidak mau aku. Jadi Jennifer, Kamu tahu aku tidak pernah jenis bilang kamu apapun. orang jahat. Bukan. Itu bukan soal itu. Aku cuma khawatir tentang masa depanku. Jadi Oke, aku ya, mengerti. karena kita sedang dalam posisi seperti ini denganmu, kamu tahu, mengendalikan kendaraan bermotor. Ya. Yang akan saya minta darimu adalah apakah kamu bersedia melakukan tes lapangan untuk menilai kesadaran dan koordinasi. Untuk menghilangkan kekhawatiran saya bahwa saya tidak bisa melakukan itu, tidak bisa melakukannya. Ingat mantan saya adalah Mantanmu tidak seorang Dia polisi, tidak jadi ada di mobil bersama. Tidak, aku mengerti. Tapi kau tahu. Jadi aku bertanya padamu karena kamu sudah dewasa. Tidak, aku tidak bisa. Jadi kamu mau aku mengulanginya? Atau kamu mengerti apa yang aku katakan? Maaf, ulangi saja kalau kamu mau. Oke. Jadi yang saya minta atau harapkan dari Anda adalah Anda melakukan tes lapangan untuk menilai kesadaran dan koordinasi. Untuk menghilangkan kekhawatiran saya bahwa Ya, Anda saya tahu mampu saya mengemudi bisa. dengan aman. Oke, jadi kamu tidak mau aku menjelaskannya? Tidak. Oke, kamu yakin? Kamu tidak mau aku menjelaskan? Maksudku, kamu bisa menjelaskan kalau kamu mau. Tentu. Ya, aku terus mencoba. Kamu terus Maaf. memotong. Jadi aku tidak ingin kamu bingung. aku tidak bermaksud. Oh, kamu mengerti. Kamu mengerti. Aku tidak perlu lanjut. Kamu duluan Aku saja. hanya mencoba. Jadi kamu memang ingin aku menjelaskannya ya? Tolong baiklah. Alasan aku menanyakan itu adalah karena aku ingin kamu melakukan uji lapangan untuk menilai kesadaran dan koordinasimu. Untuk menghilangkan kekhawatiranku bahwa kamu mampu mengemudikan kendaraan itu dengan aman. Jadi aku tahu kamu sudah memberiku jawaban, tapi setelah aku mengatakan itu, kamu tidak ingin melakukan uji lapangan untuk menilai kesadaran dan koordinasimu? Atau kamu mau? Dan kamu mengerti tentu saja dari situ apa yang akan terjadi. Saya pikir jadi kamu bisa menjelaskannya lebih lanjut tentang itu jika kamu mau. Saya akan. Jika, Jadi kalau kamu maksudnya tidak adalah, keberatan. Itu, saya akan mengambil informasi yang dikumpulkan dari pola mengemudi Anda dan di pinggir jalan yang saya buat bersama Anda di pinggir jalan. Kontak dan membuat keputusan tentang apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Jadi ketika saya bertanya, kamu tahu.
Dan kamu bilang kamu tidak mau. Pekerjakan Hilangkan dirimu kekhawatiran. sendiri dan Tidak jadilah apa-apa. matang. Itu happy. Kemudian aku memberitahumu bahwa aku harus mengambil berdasarkan dari apa yang aku miliki Harrison. dan membuat keputusan. Apakah itu masuk akal? Ya, aku mengerti. Oke. Aku berbicara kepadamu. Cuma berdua tanpa orang lain atau tidak? Ya, tapi hanya ada aku dan kamu di sini sebelum dia datang. Iya, benar. Itu yang aku tanyakan. Jadi, apakah kamu mau menjalani pemeriksaan kesadaran di lapangan? Bisakah aku bicara denganmu saja tanpa dia? Aku tidak. Ini bukan tentang Setelah kamu kemabukan. menjawab pertanyaanku. Oke. Jadi, apa kamu ingin melakukannya? Oke, mengerti konsekuensi buruknya. Oke. Karena Jennifer menolak untuk menjalani tes kesadaran di lapangan, dia pun ditahan. Jadi silahkan letakkan tanganmu di belakang punggung. Kamu harus ikut. Ya. Ya. Kamu sudah mengerti sekarang. Ya, ya. Baiklah. Lepaskan Apple Watch-mu supaya tidak rusak Ya, karena 4 itu borgol. 4. Oke. Ya, Borgol. Kamu mau aku taruh di mobil? tentu. Di mana saja kamu mau. Di mana saja kamu mau. Baiklah, kita akan berjalan ke mobil itu di sana. Lurus ke depan. ...187. Lee. Hari tahu. Jennifer sudah diamankan. 10:15. Baiklah, ada sesuatu pada Anda yang perlu saya ketahui? Tidak ada, Bu. Sesuatu yang bisa menusuk saya, melukai saya seperti itu? ada. Tidak ada apa-apa di Tidak sebelah ada Anda. sama sekali. 317. Bisakah kamu menyuruh dia mengatur jemputan? Beri aku 1 menit saja. Mari kita kerjakan bagian ini dulu, lalu kita lanjutkan dari sana. Oke. Kamu bisa mengendalikan Aku hanya sedang apapun mencari yang dia tentang apa butuhkan saja dari di jarak bagian jauh. tubuh atau apa saja. Baiklah, kamu bisa melihat berbagai hal yang berbeda. 187, 260. Jennifer Jimenez didakwa dengan pelanggaran ringan mengemudi di bawah pengaruh alkohol, serta menolak untuk menjalani tes kesadaran di lapangan. Setelah Jennifer ditangkap, petugas dilaporkan mengatakan kepada penumpangnya, Christina Alcalde, untuk menelpon seseorang agar menjemputnya, karena dia juga tidak cukup sadar untuk mengemudi. Laporan kasus menyatakan bahwa Christina langsung mulai memohon, meminta apakah saya bisa sekali lagi memberi mereka keringanan, dan apakah saya bisa mengantar mereka pulang. Saya kemudian memberitahu Christina bahwa keputusan sudah dibuat, dan dia harus menghubungi seseorang untuk menjemputnya. Christina mulai memberitahu saya bahwa mereka berdua adalah kepala sekolah di daerah tersebut dan membantu masyarakat, serta mengatakan bahwa kami terlalu keras pada mereka. Saya sekali lagi memberitahu Christina untuk memanggil tumpangan, dan Christina terus mengulangi bahwa mereka berdua adalah kepala sekolah, serta bertanya apakah saya bisa secara pribadi membantu Jennifer. Nah, disinilah situasinya berubah lagi. Petugas mencatat dalam laporan mereka bahwa mereka melihat sebuah Uber datang untuk menjemput Christina pulang. Dia bahkan mendapatkan kembali kunci mobilnya. Dalam laporan mereka menulis, perlu juga dicatat bahwa ucapan Christina Pelo selama seluruh interaksi dan dia terhuyung-huyung saat keluar dari kendaraannya untuk berjalan menuju Uber. Sekarang, Anda mungkin berpikir ini adalah akhir dari ceritanya, tapi ternyata tidak. Hanya beberapa jam kemudian, Christina sudah kembali mengemudi. Dan dalam kasus deja vu yang mengejutkan, dia kembali diberhentikan saat pemeriksaan lalu lintas lainnya. Matikan mobilnya. Kenapa kamu yang mengemudi? Khawatir? Aku tadi mencoba pergi ke selatan. Dipindahkan ke Danau Teri. Jadi aku hanya bermaksud untuk pergi dan menunggu. Oke, sekarang kita ada di area yang berbeda. Karena kamu yang menyetir dan seharusnya kamu tidak menyetir. Aku mengerti itu. Dia tinggal di sana, aku tadi di rumahnya dan kemudian aku menelpon dan mereka memberitahuku bahwa dia ada di sana di South Lake. Itu South Lake atau Dan mereka apalah. memindahkan Dan mereka ke memberitahuku penjara aku utama. butuh 2.000 untuk membebaskannya dengan jaminan. Jadi aku pergi ke ATM, tapi kartu ATM ku tidak berfungsi. Jadi sekarang aku seperti terjebak. Jadi aku tidak tahu harus bagaimana karena dia tidak bisa keluar sampai jam 10.30. Jadi, sekarang aku akan kembali ke rumahnya. Itulah yang sedang aku lakukan. Maksudku, aku tidak bermaksud melakukan sesuatu yang salah. Tapi lihat, Aku jauh lebih aku baik. baru saja Aku bicara mengerti. denganmu. Kamu benar-benar Aku mabuk tahu, saat aku tahu. bicara Tapi denganmu sekarang beberapa aku jam yang tidak. lalu. Aku mengerti. Aku benar-benar tidak. Aku janji aku tidak. Aku benar-benar khawatir tentang Dengar, temanku aku apa masih dia bisa menelponku. mencium baunya. Jadi, apa Aku kamu tahu. bisa melakukannya? Tes kesadaran di lapangan untuk saya. Aku sedang berusaha. Aku juga tidak mau masuk penjara. Silakan duduk dulu ya. Menurut cerita Christina, dia hanya mengemudi lagi untuk membayar jaminan agar temannya Jennifer bisa keluar dari penjara. Christina bisa menghadap saya? Baiklah, apa pertanyaanmu? Apa yang akan kamu lakukan jika aku ada di penjaramu? Tidak menyetir. Aku mengerti itu. Ya Tuhan, aku harus bagaimana? Baiklah, apa pertanyaanmu tentang pilihanmu?
Aku tidak mau. Aku ingin bisa bangun di pagi hari dan menjemputnya. Aku akan baik-baik saja. Dan aku akan baik-baik saja. Dan aku akan baik-baik saja. Kita berdua penjahat. Kita bukan orang biasa. Polisi sialan dengan ini. Aku tidak tahu apa yang dia katakan. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia punya suami yang kasar. Benar-benar brengsek. Suaminya itu polisi. Kita jadi dia punya melenceng dari PTSD. topik, oke? Aku mengerti. Jadi, Mungkin dia sejauh bersikap yang kurang kita sopan punya padanya. sekarang. Aku tidak akan bilang dia tidak melakukannya. Tapi Tidak relevan, oke? Jadi apa yang kita punya Onisan, sekarang? aku tahu. Apa kamu Ya, bilang aku mau. kamu bersedia melakukan tes lapangan itu? Kamu masih bersedia melakukan itu? Aku merasa jauh lebih baik daripada sebelumnya saat kamu menyuruhku pulang. Aku mengerti itu. Dan aku memang pulang. Aku berada di tempat parkir selama 2 jam. Lalu aku menelpon dan mereka memberitahuku kalau dia ada di South Lake. Jadi seperti mereka memberitahuku kalau dia ada di sana. Jadi aku mencoba membayarnya $2.000. Mereka, Oke, jangan apakah kamu sekarang. bersedia melakukan tes lapangan itu atau tidak? Apa saja pilihan saya? Jadi pilihan Anda adalah Anda bisa melakukan tes lapangan untuk memeriksa apakah Anda mabuk. Dan jika Anda bilang Anda lebih baik, itu memberi Anda kesempatan untuk menghilangkan kekhawatiran saya bahwa Anda tidak mengemudikan kendaraan saat sedang mabuk. Oke, jika Anda tidak ingin melakukan itu bisa digunakan melawan Anda di pengadilan, Ini penolakan Anda untuk berpartisipasi. Dan saya harus membuat keputusan berdasarkan apa yang saya miliki sejauh ini. Benar. Yang baru saja saya bicarakan dengan Anda. Saya tahu. Kamu benar-benar mabuk dan kamu sudah menyetir lagi. Saya tahu. Kamu mengerti maksud saya? Itu sudah Ya, jadi kamu lama mau sekali. tes lapangan Saya untuk mengerti. memeriksa apakah kamu mabuk. Latihan. Aku tidak tahu. Aku nggak yakin mana yang lebih baik buatku. Aku juga nggak tahu. Pada titik ini, Aku sudah aku kasih bahkan kamu rela pilihan. menukar. Ya, begitulah yang kurasakan. Aku mengerti. Aku sudah memberimu pilihan. Kamu mau melakukannya atau tidak, terserah kamu. Oke. Sekarang, berbeda dengan Jennifer, Christina setuju untuk melakukan tes kesadaran di lapangan. Tapi hanya karena dia seorang pendidik, bukan berarti dia akan lulus dengan nilai sempurna. Jadi hal berikutnya yang akan saya minta kamu lakukan adalah berdiri di sini, kaki dirapatkan atau seperti ini. Maaf, bukan tepat di dekat saya, jadi tepat di sana. Berdiri di sana, rapatkan kaki saat saya jelaskan instruksi selanjutnya. Sampai sini paham? Rapatkan kaki Anda. Saya tidak punya waktu 5 kali, jadi Maksudku, ini sulit. Oke. Jadi yang akan kamu lakukan adalah memilih kaki mana saja yang kamu mau dan angkat sekitar 6 inci dari tanah. Jaga agar kakimu tetap sejajar dengan tanah, setinggi kaleng minuman, dengan tangan di samping tubuh dan pandangan mengarah ke ujung kakimu. Kamu akan menghitung dengan suara keras seperti ini. Jangan mulai dulu. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, sampai saya bilang berhenti. Oke. Yang ini juga harus dilakukan terus-menerus. Setelah kamu mulai, jangan berhenti sampai saya bilang berhenti. Dan jika kamu menurunkan kakimu, angkat lagi kakimu dan lanjutkan dari tempat kamu berhenti. Apakah kamu mengerti instruksinya? Oke. Tunggu sebentar. Kaki mana yang sedang kamu angkat? aku tidak yakin mana yang lebih baik. Mungkin kaki kiri. Mana saja yang kamu mau. Baiklah. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031. Aku sedang tidak bugar. 1022, 1023, 1024, 1025. Baiklah, kamu bisa berhenti. Baiklah, silakan letakkan tanganmu di belakang punggung. Oke. Letakkan Tidak, tanganmu di letakkan belakang tanganmu di punggung. belakang punggung. Tolong, jangan. Kamu sedang ditangkap. Tidak, kenapa? Yah, karena kamu diberi kesempatan untuk pulang. Kamu benar. Lalu kamu memilih untuk mengambil mobil yang sudah diminta untuk ditinggalkan di tempat parkir dan minum di sana. Atau mengeringkan mereka berpasangan. Tolong, tolong. Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Maksudku, siapa lagi yang akan datang ke sini? Yah, dia akan berada di sana selama 8 jam. Jadi tidak ada gunanya. Aku mengerti itu, tapi tolonglah. Mungkin ini pertama kalinya bagimu. Aku akan Tapi menjemputnya baiklah, jam selamat datang di kartu 10.30. untukku, oke? Terima kasih, tolong. Bukankah sekarang jam 10.30? Silakan. Dia seharusnya keluar jam 10.30. Tolong. Yo, teman-teman. Aku nggak kayak mabuk. Aku baru saja lulus seluruh tesnya. Itu bukan tes, itu latihan. Ini lulus atau tidak? Tapi aku tidak melakukannya. Bisakah kamu menghadap ke mobil Ayo, tolong. dan renggangkan kakimu? Tolong. Bisakah kamu merenggangkan kakimu? Aku nggak mau sampai harus melakukannya untukmu. Aku punya 2 anak. Tolong. Aku tidak melakukan apa-apa. Apakah ada seseorang di rumah bersama anak-anakmu? Tolong ya. Mereka sudah meninggal. Oke, selama ada orang dewasa di sana. Jadi, bagaimana kami bisa keluar? Kamu harus menunggu 8 jam. Kamu harus sadar dulu. Dalam Aku 8 benar-benar jam. begitu. Tidak. Oke. Kamu bisa keluar dengan jaminan dalam 8 jam.
Apakah kamu punya sesuatu di dalam bramu? Tidak, aku tidak punya apa-apa. Cuman tidak karena itu. Seperti brakawat kalau ada. Barang-barangku ada di mobil, nanti kita ambil. Jadi kenapa kamu? Aku tidak tahu. Aku tidak akan meletakkan tanganku di dalam bramu kalau memang ada sesuatu di sana yang kamu tidak bisa temukan atau yang aku tidak temukan dan kamu membawanya ke dalam penjara. Itu berarti membawa barang terlarang ke dalam penjara. Aku hanya membiarkan. Semua orang tahu itu. Aku cuma bilang, Dan maksudku menangkap kalian kami berdua. Iya. Kamu bercanda. Iya, kamu keberatan lagi? Tidak. Aku harus pasang sabuk pengaman, maaf ya. Aku sudah bawa barang-barangku. Ya, kita aman. Kamu nggak bisa ambil itu. Kita Oke. sedang ditahan. Aku bersumpah. Ya. Christina Alcalde ditangkap karena pelanggaran ringan mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Dia dibawa ke kantor polisi untuk menjalani tes napas, tetapi dilaporkan dia menolak untuk melakukan tes tersebut. Menurut laporan penangkapannya, sekitar pukul 05.45, petugas Bocong membacakan kepada Nona Alcalde formulir peringatan persetujuan tersirat negara bagian Florida. Nona Alcalde menolak. Petugas Bocong memberitahu saya bahwa selama interaksi mereka, Nona Alcalde mengatakan bahwa dia mengonsumsi 3 minuman malam itu. Saya membawa Nona Alcalde ke penjara Lake County tanpa insiden. Selama perjalanan ke penjara, Nona Alcalde tampak beberapa kali tertidur, tetapi terbangun ketika ponselnya berdering dan mulai menangis serta mengulang-ulang perkataannya. Jadi, selain tuduhan DUI, Christina juga menghadapi tuduhan menolak untuk melakukan tes nafas. Baik dia maupun Jennifer Jimenez mengaku tidak bersalah atas tuduhan mereka, dan sejak itu telah dibebaskan dengan jaminan. Catatan pengadilan daring menunjukkan kedua kasus tersebut masih terbuka, tetapi Jennifer Jimenez dan Christina Alcalde memiliki sidang yang dijadwalkan pada tanggal 3 Agustus untuk konferensi negosiasi pengakuan. Terima kasih telah menyaksikan episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner, dan kita akan bertemu lagi di sini besok dengan kasus lainnya.